yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Silakan sticky note kalian tempel di papan tulis. Tolong salah satu dari kalian untuk membacakan apa yang menjadi isi hati dan pikiran teman-teman kalian. Nanti secara bersama-sama kita simpulkan beberapa kalimat yang nantinya akan kalian ambil untuk dijadikan keyakinan kelas. Fatoni ya, silakan. Nanti Mas Fatoni membacakan dan teman-teman yang lain kira-kira ini kira-kira setuju nggak dijadikan keyakinan kelas gitu ya? Kira-kira disepakati dulu berapa yang akan kalian ambil? 5. Monggo Mas Fatoni. Mulai dari sini ya Bu. Oke. Yang dibolehkan di kelas saling membantu sesama. Tidak boleh, yang tidak boleh di kelas tidak boleh membeli sesama teman. Ya, bagaimana anak-anak mau diambil? Kalau diambil, silahkan digeser ke sini Mas, nanti dibedakan. Ya. Oke. Yang tidak boleh makan saat yang tidak dilarang makan saat waktu istirahat. Yang boleh tidur saat ketiduran. Tidak boleh dilarang membuang sampah di samping kelas melalui jendela. Ini dapat disimpulkan dan dapat diambil 5 poin penting. Antara lain, hal yang tidak boleh dilakukan di kelas adalah mencoret-coret fasilitas kelas dengan bermain atau spidol. Hal yang diperbolehkan adalah memberi motivasi kepada sesama teman-temannya. Yang kedua, yang diperbolehkan di kelas saling membantu sesama teman, tidak boleh. Yang tidak boleh dilakukan membuli sesama teman. Dan poin kelima, yang dilarang pada saat pembelajaran di kelas adalah tidur pada saat jam pelajaran. Yang diperbolehkan yaitu tiket kelas hadir lebih awal. Nah, itu tadi 5 poin yang sudah kalian ambil dari 31 siswa yang telah menulis sticky note telah kalian simpulkan bersama-sama. Setelah itu, Ibu mohon kalian nanti melihat nilai kebajikan apa yang kalian dapatkan dari 5 poin tersebut. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Fatoni. Ibu akan membagikan sticky note berkelompok aja ya, karena mungkin kalian bingung nilai kebajikan itu apa. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, berarti nilainya apa yang terkandung? Dengan kebersihan. Kemudian apa? Tanggung jawab, seperti itu ya. Menolong temannya, artinya apa? Toleransi, kasih sayang, seperti itu ya anak. Tolong kerjakan sekarang dan nanti kalau sudah selesai tempel di depan. Nilai kebajikan dari 5 tadi yaitu disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Oke, tepuk tangan buat Nilai kebajikan yang dapat disimpulkan yaitu ada 4. 1. Kedisiplinan, 2. Tanggung jawab, 3. Berkomitmen, dan 4. Kasih sayang. tepuk tangan.
tanggung jawab, toleransi, serta tolong menolong. Ya, tepuk tangan. Nah, ini kalian sudah mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kesimpulan yang telah kalian tuliskan tadi. Setelah ini, langkah selanjutnya untuk membuat keyakinan kelas. Kelima poin tadi tentunya kan masih ada kalimat-kalimat yang berupa negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarang tempat, diganti menjadi kalimat positif. Menjaga kebersihan kelas, misalnya seperti itu. Paham anak-anak? Nah, ibu akan membagikan sticky note lagi. Dikerjakan satu kelompok, ya. Nanti setiap kelompok satu kalimat positif nantinya ditempel lagi. Setuju anak-anak? Setuju. Oke. Sudah anak-anak? Sudah. Kalimat yang sudah kalian ubah menjadi kalimat positif dan akan dijadikan keyakinan kelas, kalian tempel ke depan dengan cara apa? Dibaca dulu di depan, kemudian semua kelas menyetujuinya baru ditempel, gitu ya? Ya. Ya, Mas, baru silakan. Dibaca dulu. Keyakinan kelas saling menghargai dan berlaku sopan. Ditanyakan ke temannya, setuju atau tidak? Jawaban tidak. Mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Setuju. Setuju. Selanjutnya, Saling tolong menolong. saling tolong menolong. Setuju. Setuju. Membudayakan membaca, setuju dah? Setuju. Oke, selanjutnya menciptakan kenyamanan dan keamanan kelas. Menciptakan kenyamanan dan keamanan kelas, setuju? Setuju. Menerapkan kedisiplinan di sekolah. Setuju. Oke. Dan 6 ya? Ya. Tadi saya di awal tadi kalian mengatakan 5. Kalau ini 6 gimana? Sudah mewakili kelima itu. Ya, disetujui. Jadi saya ulang sekali lagi, keyakinan kelas yang kalian ambil adalah saling menghargai dan berlaku sopan, menciptakan kenyamanan dan keamanan kelas, mengambil keputusan dengan musyawarah, kemudian saling tolong menolong, membudayakan membaca, menerapkan kedisiplinan sekolah di sekolah. Nah, ibu harap keyakinan kelas ini nantinya akan kalian terapkan dalam bukan kehidupan, kegiatan pembelajaran sehari-hari sehingga memunculkan budaya positif di sekolah ini, terutama di kelas kalian. Nah, biar keyakinan kelas itu kalian laksanakan dan terus kalian ingat, ibu harap sesuai mas kelompok tadi ya, buatlah suatu poster. Ya. Poster bisa buat semua? Bisa. Satu kelompok, satu saja. Isinya tentang keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama. Kemudian nanti poster itu kalian cetak dan tempellah di kelas. Bu, terkadang saya itu kan di lahan, tidak di kelas terus. Nah, biar kalian terus mengingatnya, pilih salah satu poster yang menurut teman-teman kelas ini bagus, itu taruhlah di profil WA grup kelas biar kalian mengingatnya dan bisa selalu membacanya, sehingga ketika kalian ingin melakukan kesalahan, oh iya ada keyakinan kelas yang harus saya patuhi. Demikian ya anak-anak? Ya. Paham? Kalau sudah paham, tolong kalian berkelompok satu baris ke belakang, berarti ada 6 kelompok ya tadi? Ya. Buat poster tentang keyakinan kelas. Silahkan.
Silakan. Karena tadi poster kalian sudah selesai, sudah ada desainnya, nanti tinggal mencetak. Kalau ketika sudah dicetak, ditempel di kelas atau di mading. Ya. Oke, setelah ini tolong kalian nanti berhadapan-hadapan cari pasangan. Asik. Untuk mengungkapkan kira-kira tadi kan sudah ada keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dan belum kalian laksanakan di kelas ini? Kalian berpasang-pasangan menceritakan ya sesama pasangannya, berhadapan-hadapan berpasang-pasangan menceritakan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian laksanakan dan belum kalian laksanakan. Silakan berdiri untuk berhadapan-hadapan. Ayo. Kamu salah tulis. Keyakinan kelas yang kami sepakati dengan bimbingan Prita, kami mendapatkan beberapa keyakinan kelas, antara lain saling menghargai dan berlaku sopan, mengambil keputusan dengan musyawarah, menciptakan kenyamanan dan keamanan kelas, menerapkan kedisiplinan di kelas, membudayakan membaca dan saling tolong-menolong. Dengan adanya kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama, diharapkan keyakinan ini dapat terus berjalan dan membuat kelas kami dapat lebih maju dan dapat lebih kompak lagi. Selain itu, dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat, saya merasa senang dikarenakan dengan adanya keyakinan kelas ini, peraturan yang sebelumnya belum tertata dengan rapi, sekarang sudah tertata dengan rapi dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang Google Meet di malam hari ini. Aku lagi Saya Google Meet. mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir dalam rangka diseminasi tentang budaya positif program guru penggerak. Kita langsung saja nih Bapak Ibu, untuk materinya akan saya sampaikan. Nanti kami harap keaktifan Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau menjawab pertanyaan ketika pelaksanaan Meet ini berlangsung. Apakah Bapak Ibu bersedia? Oke, nanti biar tidak terjadi bentrok suara, kami harap untuk mikrofonnya dimatikan ketika saya melakukan presentasi. Ketika Bapak Ibu ingin mengungkapkan pendapat atau menjawab suatu pertanyaan, silahkan mengangkat tangannya, nanti akan saya beri kode untuk menjawab suatu pertanyaan. Hari ini kami ingin melakukan diseminasi tentang budaya positif sebagai program dari calon guru penggerak angkatan 7. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik
Kami harap Bapak Ibu meresponnya dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Pertanyaan yang nomor 1 adalah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah pernyataan tersebut benar? Jika benar, alasannya apa? Jika salah, alasannya apa? Monggo Bapak Ibu bisa menjawabnya. Menurut saya salah, Bu. Karena hukuman itu Ya, tidak ya, tepat diberikan ya, siswa, ya. kurang mendidik. Oh. Hukuman itu tidak mendidik, ya, menurut Bu Novi. Nggih, nggih. Mungkin Ya, apa ya, lebih ke konsekuensi mungkin ya, Bu ya. oh gitu, nggih. Ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu? Ya, Bu Arifah, silahkan monggo. Kalau menurut saya hukuman itu penting, Bu. Jadi anak itu jadi kapok kalau melakukan suatu kesalahan gitu. Ya, Kalau oh ya, itu menurut tadi saya. menurut pendapat Bu Novi, nggih. Monggo Bu Fitri Ananda, silahkan berpendapat. Ya, oke, itu tadi pendapat dari Bu Novi dan Bu Fitri Ananda yang sependapat ya. Ya, kemudian lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu? Ini Bu Novi ini mengangkat tangan terus ya. Mau menjawab atau enggak? Karena Bu Novi kira-kira memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau enggak? Kalau menurut saya memberikan penghargaan sih, eh ya, ya bisa meningkatkan, tetapi dalam bentuk yang apa nggih? Oh, bisa memotivasi gitu, tidak memberikan suatu penghargaan berupa uang atau jajanan gitu. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Oke, menurut Bu Novi, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, gitu, intinya seperti itu. Nggih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ya, itu tadi pertanyaan pemantik. Ini selanjutnya ini dalam materi budaya positif itu yang dibahas nanti ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini tentang perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Ini ada suatu kejadian yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, berupa diperumpamakan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A itu ibarat Anda, B itu ibarat teman Anda.
sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi A, apa yang Bapak Ibu lakukan jika B atau teman Bapak Ibu itu meminta sobekan kertas yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu? Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Ya, Bu Arifah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin berpendapat tentang Ya, kepalan tangan. Menurut saya, ketika di dalam genggaman tangan saya itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya, ketika ada si B yang meminta saya, menyuap saya, menyuruh saya dengan segala daya dan upaya dia supaya saya mau membuka kepalan tangan itu, yang akan saya lakukan adalah mempertahankan kepalan tangan saya. Karena sesuatu yang berharga harus selalu saya jaga dan saya pertahankan. Seperti itu, walaupun sekuat tenaga. Menurut saya seperti itu, Bu. ya, itu tadi pendapat dari Bu Arifah ya. Intinya Bu Arifah tetap akan menjaga sobekan kertas yang ada di tangannya. Ini kegiatan kepalan tangan ini memang diibaratkan seperti kontrol diri. Jadi kita bisa mengontrol diri kita mau memberikan sesuatu atau tidak kepada orang lain. Bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Mau nggak kita memberikan sesuatu itu tergantung diri kita. Kita tidak mungkin bisa terkena bujuk rayu jika kita mempunyai kontrol diri yang bagus. Begitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, bisa dikatakan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya terangkan sedikit saja, Bapak Ibu, kenapa ilusi itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nah, seperti itu Bapak, Ibu.
tentang ilusi. Mungkin akan sedikit saya tambahkan, selain ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena seringkali kita jumpai, terutama ketika di sekolah, banyak orang dewasa itu termasuk Bapak Ibu guru, nggih, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu tadi tentang perubahan paradigma, teori kontrol dan atau teori pilihan. Nah, ini perubahan paradigmanya. Stimulus respon dengan teori kontrol. Selama ini kan kita sering menggunakan teori stimulus respon, itu harus kita rubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah dengan kita. Bapak Ibu guru seringkan maksa anak untuk sependapat dengan Bapak Ibu guru. Apa betul Bapak Ibu? Ya, kadang betul. Ya, kadang-kadang. Kemudian teori kontrolnya yang sekarang harus kita pahami bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan pandangan kita harus sama dengan orang lain, terutama pada murid kita, karena murid kita sendiri pun mempunyai pandangan yang terkadang berbeda dengan kita, terutama dalam menyikapi suatu masalah seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sudah kita praktekkan ya dalam permainan kepalan tangan tadi, bahwa yang bisa mengontrol diri kita, dia diri kita, bukan orang lain. Kalau menurut teori stimulus respon adalah kita bisa mengontrol orang lain, ternyata kita sendiri yang bisa mengontrol atas diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jika kita membujuk orang lain gagal, kita akan terus memaksa, ayo ikut aku, terus seperti itu sampai biasanya orang yang dibujuk mau seperti itu. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam teori kontrol kita membuka, silahkan kamu berpendapat apa saja sehingga akan memunculkan suatu kreativitas, terutama kreativitas pada anak tanpa memaksakan kehendak gurunya pada siswa kita atau murid kita. Kemudian mode berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, mode berpikir menang, menang, dan menang. Jadi dalam teori kontrol tidak ada menang yang kalah, saling bahu-membahu bagaimana mewujudkan suatu yang bisa akan kita raih bersama untuk mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
Disiplin positif. Nah, ini disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Sokrates dan Plato mengatakan bahwa makna asal dari kata ini berkonotasi atau berhubungan dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Teori motivasi ini akan menguatkan motivasi eksternal. Jadi seseorang itu akan melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau konsekuensi yang diberikan, sehingga mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak orang lain. Ini yang digali adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar karena pengaruh oleh orang lain. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini juga yang berkembang adalah motivasi eksternal. Kenapa motivasi eksternal? Karena orang melakukan sesuatu atas dasar hadiah, imbalan, iming-iming, atas prestasi, mungkin atas perilaku yang dia lakukan. Sama ini berlaku untuk tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga murid. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Jadi, seseorang itu berubah dasar kemauan diri sendiri memang untuk berubah bukan karena hukuman, bukan karena motivasi mendapatkan suatu hadiah. Memang motivasi instruksi ini nantinya akan terus ada pada diri seseorang, sifatnya jangka panjang seperti itu, Bapak Ibu. Fajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya bisa disimpulkan bahwa Bapak Ibu guru bahwa kita tidak harus memerintah seseorang terus, akan tetapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri. Kita bisa memberikan bimbingan kepada orang lain, tetapi kita juga harus bisa membimbing diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh
penghargaan. Ini yang sering sekali kita lakukan. Kita seringkali memberikan penghargaan kepada siswa kita yang mempunyai prestasi yang bagus, yang patuh dan taat pada diri kita. Ternyata Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari apa yang meminta atau membujuk. Dorongannya berupa dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita memberikan suatu penghargaan, suatu imbalan, suatu hadiah, tadi sudah saya katakan bahwa itu sifatnya akan mendorong seseorang, memberikan dorongan seseorang secara eksternal, hanya jangka pendek. Kenapa orang akan melakukan sesuatu hanya karena suatu penghargaan atau hadiah ataupun imbalan, sehingga orang tersebut akan merasa tergantung seperti itu. Sehingga penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mematikan motivasi intrinsik. Nah, menurut Alfie Kohn, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama adalah jangka pendek dan jangka panjang yang tadi sudah saya katakan di depan. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, kenapa kok penghargaan itu bisa merusak hubungan? Karena ketika seseorang diberi penghargaan ataupun dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Apabila kita sebagai guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Jadi orang yang akan diberi penghargaan itu akan menimbulkan persaingan kepada orang yang tidak diberikan penghargaan, sehingga orang yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa cemas dan akan bertanya-tanya, kenapa aku nggak diberikan suatu penghargaan. Seperti itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti itu Bapak Ibu, itu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi tentang pengaruh penghargaan dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kadang kita hanya berpikir saat ini saja tanpa berpikir ke depannya. Ternyata penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya dalam jangka pada saat ini saja. Untuk kedepannya pasti anak-anak tersebut akan memiliki pemikiran yang berbeda, apalagi jika kita tidak memberikan suatu penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi seseorang yang diberi penghargaan itu motivasi intrinsiknya itu akan hilang. Karena apa? Karena yang terus diberi adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, karena imbalan, karena
hadiah seperti itu. Jadi orang akan melakukan sesuatu karena hadiah, karena imbalan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati nggih dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman, pengaruhnya terhadap anak-anak. Nah, ini ada bentuk apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, itu perlu diingat beberapa hal. Jadi suatu penghargaan, hadiah itu bisa dirubah atau digantikan dengan apresiasi Bapak Ibu. Misalnya ketika murid Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang tadinya diberikan coklat misalnya diganti menjadi apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa ucapan, misalnya bagus anakku, lanjutkan, tingkatkan prestasimu untuk meraih cita-citamu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dalam bentuk apresiasi itu perlu diingat ketika memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jika memberikan apresiasi, jangan si A terus yang diberi apresiasi, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi. Mungkin di dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita ada murid yang menolong murid yang lainnya. Pembukanya begini Bapak Ibu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin di situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, misalnya kita bisa memberikan apresiasi kepada murid kita bahwa saya menghargai atas kepedulianmu jika mengerjakan tugas kelompok. Mungkin pada saat murid memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita bisa mengatakan apresiasi kepada murid kita bahwa terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, Nak. Terima kasih, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, saya butuh keaktifan dari Bapak Ibu. Silakan mikrofonnya atau nanti yang mau berpendapat untuk melambaikan tangannya, seperti itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian gantikan tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Oke, konsekuensi itu Bu Arifah. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, Konsekuensi. ya betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Monggo Bu Rino. Oh, yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian itu ya? Itu hukumannya? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, Betul. konsekuensi. Nah, Bu Nori mengatakan
Ternyata Bapak Ibu memang benar-benar hebat, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau hukuman. Jadi ketika kita menghukum anak itu ternyata anak itu bisa merasakan sakit hati maupun sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Jadi kalau hukuman itu biasanya hanya berasal dari satu pihak, tetapi jika konsekuensi itu berasal dari kedua belah pihak, biasanya berasal dari guru dan murid seperti itu. Jadi ada suatu kesepakatan bersama mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jika hukuman itu akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi Bapak Ibu ternyata hukuman itu akan menimbulkan hal yang negatif pada diri anak. Jika konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa dikatakan Bapak Ibu Guru, restitusi itu merupakan suatu cara agar orang itu mengakui suatu kesalahan dan menemukan solusi atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Tanpa kita itu harus menghukum, tanpa kita itu harus menyalahkan, tetapi kita membimbing siswa-siswa kita atau murid-murid kita untuk menemukan solusi terbaik apa yang akan mereka lakukan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi seperti keyakinan kelas. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah ada yang membuat keyakinan kelas di kelas yang diampunya. Apakah ada Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, Bu. Gimana Bu Novi?
Sudah kayak awal Ada yang sebelum masuk ada pembelajaran di awal semester gitu nggih. Mungkin kayak kontrak belajar kalau di tempat saya. oh ya, ya, ya Bu Novi itu tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Novi di kelasnya ya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi, keyakinan kelas itu bisa dikatakan kontrak belajar, bisa dikatakan juga kesepakatan kelas seperti itu. Jadi, eh, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara seluruh warga kelas untuk menyepakati suatu kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mengatur kegiatan belajar mengajar dalam proses belajar mengajar di dalam kelas sehingga proses KBM-nya itu berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan menyenangkan. Prosedurnya kalau saya yang melakukan itu saya yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas ya. Ini terutama di kelas terlebih dahulu untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas dengan menuliskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, kalau saya biasanya saya kasih sticky note kepada masing-masing murid untuk menuliskan satu saja hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di kelas seperti itu. Kemudian masukan-masukan itu dicatat, kemudian ditempelkan di papan tulis. Setelah itu ada salah satu murid yang mewakili membacakan dan murid yang lain itu nantinya akan menyetujui atau tidak atas usulan-usulan yang telah dilakukan oleh murid-murid dalam satu kelas tersebut. Jika nanti disetujui, maka sticky note itu akan dipisahkan dari kalimat-kalimat atau sticky note yang tidak disetujui oleh murid-murid di kelas. Setelah itu, anak-anak menyimpulkan dari sticky note atau kalimat-kalimat pernyataan yang mereka setujui itu disimpulkan jika membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak nggih Bapak Ibu agar anak-anak itu juga tidak jemu dan anak-anak itu lebih maksimal dalam menjalankan keyakinan kelas. Jadi dipilih 5 atau 6, kemudian dari 5-6 itu dibuat dicari nilai kebajikannya yang menjadi inti dari keyakinan kelas. Misalnya ada usulan yang menyatakan bahwa saling tolong-menolong dan menghormati teman dan guru. Makanya kita cek dulu nilai kebajikannya apa. Kalau tolong-menolong itu berarti nilai kebajikannya toleransi, menghormati teman adalah kasih sayang seperti itu. Makanya disimpulkan, kemudian disimpulkan dari kebajikan itu. Kelas itu disimpulkan menjadi kalimat yang positif. Jadi menjaga toleransi dan menghargai teman serta guru ketika di kelas. Itu satu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, anak-anak saya suruh membuat poster dengan aplikasi Canva. Nah, setelah itu
poster-poster itu dicetak, kemudian ditempel di kelas. Karena sekolah kita kadang terjadi moving kelas, perpindahan kelas, kadang siswa tersebut tidak berada di kelasnya, maka selain ditempel, saya anjurkan kepada anak-anak untuk memasangnya di profil grup WA sehingga anak-anak bisa mudah untuk mengingatnya bagi Bapak Ibu. Nah, saya sendiri sebenarnya punya video tentang keyakinan kelas. Coba saya buka ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, cinta, dan kasih sayang. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, dan kebutuhan untuk mencari, untuk merasa senang, atau kebutuhan akan kesenangan. Sebagai guru, ketika kita hadapi siswa yang bermasalah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, yaitu apabila seseorang menggunakan penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Seperti itu Bapak Ibu guru untuk posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada grup negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru kita akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Monitor atau pemantau. Pemonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita menjawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu Bapak Ibu jika kita dalam posisi pemantau. Manajer adalah posisi yang paling tinggi, paling bagus yang harus kita pelajari dan kita terapkan kepada murid-murid kita.
kita di sekolah ketika melakukan suatu kesalahan. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Poin terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang penting bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia itu ada kurang dan lebihnya. Kita menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Biasanya guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain seperti itu. Mungkin ketika ada yang bermasalah, Bapak Ibu guru, ketika melakukan validasi tindakan, misalnya anak-anak sudah mengakui kesalahan, kemudian anak-anak mengatakan tindakan apa yang ingin mereka lakukan untuk melakukan perbaikan. Dan Bapak Ibu guru akan menanyakan tindakan yang lain, apa yang kamu utarakan. Itu namanya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Berinteraksi dengan orang lain. Biasanya bu guru akan berkata, apa nilai kita percaya di kelas, apa keyakinan apa yang sudah kita terapkan di kelas, keyakinan apa yang telah kita setujui. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Seperti itu. Jadi, kita perlu menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak, keyakinan bukan keyakinan kelas kepada anak-anak kita. Dan kita berusaha meyakinkan bahwa solusi apa yang diambil oleh anak-anak terhadap masalah yang mereka alami, kita mantapkan, kita yakinkan bahwa solusi yang mereka ambil akan dijalankan sehingga apa yang mereka inginkan tercapai atau kesalahan yang mereka lakukan tidak akan terulang kembali. Seperti itu Bapak Ibu, ini ada video saya ketika saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi di kelas. Ini Bapak Ibu video saya ketika melakukan teori segitiga restitusi bersama siswa saya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dengan mengangkat tangan. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, Bu Fitri, Anda monggo Bu Fitri. Ya, Bu Fitri mohon maaf. Ini karena putus-putus ya Bu Fitri, tetapi saya sedikit menangkap bahwa kan lebih baik menggunakan apresiasi daripada penghargaan. Maksudnya seperti itu ya Bu. Kenapa alasannya seperti itu Bu? Putus-putus Ibu atau mungkin bisa di-chat saja, jadi nanti saya bisa langsung membaca. Jadi untuk pertanyaan monggo di-chat saja ya. Ini saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Khawatir saya nanti jawaban
jawaban saya itu kok berbeda dengan pertanyaan Bapak Ibu. Monggo silakan di chat saja. Ya, ini Bu Fitri sudah memberikan chat bahwa kenapa apresiasi tidak suatu imbalan atau hadiah. Karena itu tadi Bu, tadi di awal sudah saya katakan bahwa hadiah itu membuat siswa kita atau murid kita kegantungan. Hari ini kita membawakan suatu coklat seperti itu. Mungkin di minggu depan ketika kita membawakan coklat lagi, anak sudah tidak terlalu tarik karena apa? Tidak ada sesuatu yang lebih dari minggu kemarin seperti itu Bu. Jika kita memberikan suatu apresiasi kepada siswa kita atau murid kita, misalnya dengan ujian misalnya ujian itu kan bisa menguatkan murid-murid kita. Tentunya dengan dorongan yang lain yang bisa memotivasi murid. Tidak hanya pujian saja, tidak hanya bagus gitu aja, tetapi harus ada kalimat yang mengikuti. Tadi sudah saya contohkan, ketika anak-anak itu mengerjakan suatu tugas, kita tidak hanya mengatakan bagus seperti itu saja, tetapi juga harus ada kalimat pengikutnya yang bisa membangkitkan motivasi anak untuk terus belajar dan berkreasi. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja, sehingga anak-anak tersebut motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi suatu saat nanti di hari-hari berikutnya anak akan termotivasi untuk terus belajar dan belajar karena dia dari bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Tapi jika ibu memberikan coklat ataupun uang, begitu ibu tidak memberikan uang, saya yakin murid ibu tidak akan belajar atau menjawab pertanyaan yang ibu berikan karena mereka biasa dengan hadiah seperti itu. Kalaupun hadiahnya sama, mereka juga tidak akan menjawab pertanyaan karena minggu kemarin kan sudah, kenapa tidak ada yang menantang, dan itu juga akan menurunkan kreativitas anak seperti itu. Kalau segi institusi tadi mungkin akan saya sedikit menjawab, Bu, itu bisa dipraktekkan oleh guru mapel, mungkin Bu Fitri guru mapel ya, bukan guru BK. Jadi itu bisa dipraktekkan oleh guru siapa saja Bu, jadi tidak hanya guru BK, karena ketika menghadapi siswa bermasalah, sejujurnya itu merupakan masalah guru juga, tidak hanya guru BK, masalah semua guru. Jadi di dalam kelas, ibu kan kadang menjumpai anak-anak yang bermasalah, tidak mungkin kan ibu langsung membawanya ke ruang BK, pasti saya yakin ibu menanganinya terlebih dahulu, dan segitiga restitusi itu bisa ibu langsung praktekkan di dalam kelas, saya yakin akan lebih efektif. Itu Ibu Fitri, mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Fitri? Oke, Ibu Fitri sudah memberi jempol ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rino Fatmosari. Bagaimana jika apresiasi itu berupa nilai Bu? Misalnya nilai maspanya ditambah. Nah, kalau apresiasi nilai itu kan juga berupa hadiah penambahan. Jadi anak itu juga akan tergantung Ibu. Jadi dia akan berbuat baik agar nilainya bertambah seperti itu. Itu juga yang terbangun adalah motivasi eksternalnya, bukan internalnya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ingin nilainya bagus. Mungkin apresiasi bisa berupa ucapan saja yang menguatkan atau yang memotivasi. Gimana Bu Rino? Kalau apresiasi berupa berian nilai ditambah itu juga nanti juga akan menimbulkan apa ya, iri antara siswa satu dengan siswa yang lain. Pikir seperti itu Bu. Jadi kurang efektif.
Kalau bisa tidak dengan nilai, nggih, Bu, dengan motivasi aja, ucapan, jadi tidak berupa sesuatu itu juga bisa berupa benda atau hal-hal yang bisa mengurangi motivasi siswa. Kalau kalau apresiasi itu berupa penambahan nilai, saya yakin siswa tersebut nantinya juga akan bisa berpura-pura. Karena apa? Dia ingin dihargai, ingin mendapat penghargaan seperti itu. Ya, gitu nggih. Ini ada Bu Novi yang bertanya, apakah boleh Bu memberikan restitusi gabungan antara memberikan apresiasi dengan motivasi positif verbal dengan tambahan berupa barang yang berguna, misalnya buku atau pulpen agar anak memotivasi belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan bahwa penghargaan itu bisa berupa mungkin buku juga termasuk suatu penghargaan atau imbalan. Nah, kalau apresiasi itu berupa ucapan untuk memotivasi siswa atau murid agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah berupa benda, itu namanya hadiah seperti itu. Jadi anak merasa tergantungan. Jadi dia mendapatkan nilai baik atau berperilaku baik karena apa? Biar mendapatkan hadiah buku atau pensil dari Bu Novi. Sehingga perilaku yang dilakukan tidak jujur, Bu, seperti itu, tidak dari dalam, karena ada sesuatu hal yang ingin diraihnya, seperti itu, bukan dari dalam hati. Dan itu nanti berjalannya akan sangat pendek, tadi jalannya pendek sekali pada Bu Novi akan memberikan buku dan kali itu saja, tidak dalam jangka waktu yang panjang, tetapi jika apresiasi yang berupa motivasi, insya Allah akan berjalan berjangka panjang, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau Bu Novi? Mungkin hampir sama dengan Bu Rino, kita masih terbiasa aja dengan apa pemberian pada siswa, belum terbiasa. Ya kita mulai sekarang coba ya Bapak Ibu menghilangkan yang namanya penghargaan itu tadi. Jadi penghargaan itu harus memang kita apa ya, kita kurangi sedikit demi sedikit, juga tidak terlalu langsung bisa mutlak hilangkan, tidak, tetapi kita kurangi sedikit demi sedikit karena itu sudah membudaya seperti itu. Di sini pun saya juga baru tahu ternyata penghargaan itu efeknya sama dengan hukuman. Meskipun penghargaan itu sifatnya kalau kita secara pemikiran sifatnya cenderung positif seperti itu. Ternyata ketika kita mau menyadari diri kita, misalnya kita memposisikan diri kita sebagai anak seperti itu. Ketika kita diberi hadiah, pasti hati kita akan berbunga-bunga, tetapi berbunga-bunganya pada saat itu juga ketika suatu saat kita ketemu dengan orang tersebut, harapan kita tentu akan sama, kita ingin mendapatkan suatu hadiah, tapi belum tentu orang tersebut akan memberikan kita hadiah, dan ketika orang tersebut tidak memberikan hadiah, yang ada adalah rasa kecewa seperti itu. Begitu pun sama ketika orang tersebut memberikan hadiah kembali, artinya kita akan merasakan ketergantungan terhadap apa yang diberikan oleh orang tersebut, seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya, karena sudah larut malam. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Saya juga mohon maaf
sekali saya tidak bisa memberikan apa. Jadi, ini kita berbagi saja. Saya sama-sama terima kasih. Saya juga baru menyampaikan materi tentang ada kekeliruan. Insya Allah kekeliruan itu datangnya dari saya. Benarnya Allah itu datang dari Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Besok lagi dan kita kembali anak-anak yang sedikit tulangkan pada yang lain atau praktek sekolah. Mempraktekkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Yang ada. Semua sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan diseminasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia. Saya Fitri Ananda, salah satu guru bahasa Jerman di SMK Negeri 1 Mojosongo yang baru saja mengikuti pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Pikiran saya menjadi lebih terbuka setelah mengikuti pengimbasan ini karena menjadi sadar bahwa seharusnya guru itu harus lebih banyak merefleksi diri, tidak memberi hukuman tetapi lebih mengajak siswa berdiskusi untuk memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Terima kasih.